Saudara dan saudari, ya, para umat dari gereja ini, Our Lady Queen of Peace, marilah kita bersyukur kepada Tuhan sebab kamulah yang umat yang paling bertuah ya dalam tahun ini, sebab dapat rayakan pesta gereja kamu dengan kehadiran umat. Gereja-gereja lain, Sacred Cathedral, St. Paul Tondo Zidon, St. John the Baptist Kupungit, semua tidak sempat merayakan pesta gereja mereka dengan kehadiran umat. Waktu itu kita masih dalam masa PKP. Terpaksa kita rayakan misa pesta gereja-gereja secara live streaming, secara siaran langsung kita bilang. Ya. Memang ini satu karunia dari Tuhan untuk kita semua. Malam ini kita boleh berhimpun di gereja ini untuk merayakan pesta Perawan Maria, Ratu kita. Ya. Kita bersyukur sebab ini satu kesaksian kita ya kepada Tuhan dan kepada ponda kita. Dengan kehadiran umat di gereja satu tanda iman, ya, tanda iman untuk semua orang lain lihat. Ya. Memang kita takut dalam masa ini, ya, sebab kita tidak tahu. Ya. So bila-bila saja kita boleh dijangkiti oleh virus ini, ya, yang ini buat kita takut. Ya. Seperti baru-baru di gereja CMI Bukit Padang, ya, bilang ada positif case. Minggu selepas itu gereja-gereja lain kehadiran umat terus jatuh, ya, terus jatuh. Sebab semua bimbang, ya, semua takut. Ya. Itu biasa. Ya. Tapi kalau kita masih sanggup, mau pergi ke gereja, rayakan misa kudus, ini satu tanda iman. Hari ini gereja rayakan ya, pesta Santa Maria, Santa Perawan Maria, Ratu kita. Kenapa Tuhan boleh angkat Maria? Baru-baru saja kita rayakan pesta kenaikan, pesta Perawan Maria diangkat ke surga. Sekarang dia di surga, gereja rayakan dia dijadikan ratu ya di surga. Kenapa Maria dipilih? Kenapa Maria diangkat? Begitu rendah sekali diangkat begitu tinggi. Sebab imannya. Kalau kamu masih ingat ya perayaan pesta Maria diangkat ke surga, Injilnya berkata, melalui mulut Elizabeth, dia bilang, terberkatilah engkau antara wanita, terberkatilah tubuhmu, buah tubuhmu, yaitu Yesus Kristus yang dia kandung itu. Tapi lebih terberkatilah sebab engkau mempercayai kepada sabda Allah yang akan memenuhi dalam hidup kamu. Itulah pujian kepada iman Ponda Maria itu. Sebab imannya, walaupun dia tidak faham semuanya yang berlaku kepada dirinya itu. Bila malaikat agung Gabriel kasih tahu dia, diutus oleh Allah kasih tahu dia akan mengandung seorang anak. Dia bilang, tidak mungkin, sebab saya belum kawin. Malaikat bilang, Tuhan akan jadikan satu kemungkinan. Sebab Tuhan, God can make things impossible to human, possible for God. Bukan saja mengandung seorang anak, tapi mengandung anak Allah. Anak Allah, luar biasa sekali. Itulah perbuatan Tuhan. Tuhan lihat dalam kerendahan Maria ini imannya, ya, imannya. Walaupun dia tidak faham, tapi bila malaikat kasih tahu dia anak yang dikandung itu bukan dari manusia tapi dari Tuhan, dari Roh Kudus, Maria percaya. Walaupun dia tidak faham, dia bilang lakukanlah sabdamu itu dalam diri saya, hambamu ini. Sebab kerendahan hati Maria ini Tuhan angkat dia. Ya. Dari awal lagi Tuhan sudah memilih
gadis ini. Sudah Tuhan kasih piara dia supaya dia dilahir tanpa dosa. Itu satu kepercayaan kita Katolik, no? Maria dikandung tanpa dosa, immaculate conception. Siapa yang boleh buat begitu? Tuhan saja. Manusia tidak boleh. Semua kita lahir dalam dosa. Dosa asal kita, ya. Tapi Tuhan kasih bebaskan kita dari itu melalui pembaptisan. Nah, satu pemberian juga dari Tuhan. Apa yang diberikan, ya, dibebaskan kita selepas lahir, Tuhan bebaskan Maria sebelum dia dikandung. Ya. Kemudian Tuhan mempersiapkan dia untuk menerima sabda Tuhan itu, kabar baik itu yang mana anak Allah akan dilahirkan dari dia. Sepanjang umurnya, Tuhan telah memberikan dia iman yang kuat. Iman yang kuat, dia mengiringi hidup Yesus putranya itu. Ketidakfahaman, ya. Bila anaknya hilang di Yerusalem, bila dia dapat cari balik anak Yesus itu, dia bilang, anak kenapa kau kasih kami? Ya, bapakmu Yosef sama saya, kami cari-cari kamu, ya. Yesus bilang, bukankah harus saya melaksanakan kehendak Bapak saya? Maria heran, tidak tahu apa dia cakap, tapi dia hatinya, itulah iman dia. Waktu Yesus disalibkan, Maria sedih, tidak paham kenapa anaknya tidak berdosa itu, tidak pernah berdosa, tidak pernah berjenayah, mati begitu saja disalib, begitu kejamnya kematian. Maria tidak paham, tapi dia percaya dan dia serahkan kepada kehendak Tuhan itu. Itulah iman Maria. Dan sebab itu bila dia meninggal, gereja percaya pada hari dia meninggal, pada saat dia meninggal, tubuh dan jiwanya diangkat ke surga yang kita rayakan, Assumption, minggu yang lalu, ya, 15 of August. Kenapa? Sebab Tuhan memang memberikan rahmat yang istimewa bagi Bunda Maria. Nah, hari ini kita rayakan, Maria jadi ratu kepada di surga dan juga kepada kita semua. Ya. Dan apa ratu itu dalam peranan sejarah penyelamatan? Kita harus paham ini balik pergi perjanjian lama. Bila diberitahu ratu itu dalam satu kerajaan itu bukan itu pemaisuri raja itu, tapi pondanya. Dan biasanya ponda seorang raja itu duduk di sebelah kanan raja itu. Dan dia sangat powerful, ya. Dia sangat powerful, dia sangat ada peranan untuk mempengaruhi. Kalau seorang itu mau berjumpa dengan raja itu, ataupun mau ada apa-apa pemintahan yang istimewa, kalau dia melalui ponda raja itu, yaitu ratu itu, biasanya raja akan mendengar dan memberikan kebenaran, memberikan keistimewaan itu kepada orang itu yang melalui permohonan pondanya. Dari sini kita boleh faham kenapa peranan Maria begitu penting, dia sebagai seorang ratu bagi kita semua. Ya, kita doa rosary. Selalu kita doa rosary, kita tahu bahwa rosary itu adalah doa pengantaraan ponda kita, ratu kita kepada raja kita yaitu Kristus. Kita tahu kalau melalui ponda Maria, Tuhan akan mendengar doa-doa kita, permohonan-permohonan kita. Ya. Kalau kamu baca itu Injil Yohanes bab 2, ya, perkawinan di Kana itu, Bunda Maria memperhatikan ada kekurangan keluarga itu. Mereka kurang wine waktu perkawinan. Dan dia berkata kepada Yesus, mereka kekurangan wine. Dan dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, kamu turuti apa sih yang dia sabdakan.
Itu adalah peranan Bunda Maria dalam hidup kita sebagai seorang Kristen. Sebab itu kita boleh berani. Kita boleh berani untuk mohon kepada Tuhan. Sebab kita tahu kita ada seorang ratu yang begitu mempengaruhi atau boleh mempengaruhi ya raja kita, yaitu Maria kepada raja kita Yesus Kristus. So saudara-saudari, mari kita bersyukur dalam Misa Kudus ni, ya bersyukur ya terutamanya bagi umat yang merayakan Misa Kudus, ya, hidup iman kamu di sini, gereja ini yang dibawa pengantaran Bunda Maria, Ratu kita, ya. Ratu Kedamaian, Queen of Peace. Semoga semoga Yesus, semua Tuhan memberkati kita, setiap kita yang hadiri Misa Kudus ini. Ya, sebab Tuhan tahu apa keperluan kita, terutamanya dalam masa yang susah ini. Ya, Tuhan tahu. Sebab Tuhan lihat keadaan kita. Apa yang penting kita harus jadi seperti Maria, buka ya, hati kita untuk menerima Yesus dalam hidup kita.